Terima kasih Anda masih di Sido Today. Pemirsa, jelang pengumuman hasil rekapitulasi pemilu, massa berunjuk rasa di depan kantor KPU. Unjuk rasa bertajuk Aksi Nasional Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia rencananya akan digelar 3 hari mulai dari hari ini sampai tanggal 20 Maret 2024. Massa dari berbagai kalangan berkumpul di depan gedung Komisi Pemilihan Umum sejak Senin siang. Massa yang menamakan diri sebagai bagian dari Aksi Nasional Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia berunjuk rasa memprotes dugaan kecurangan pemilihan umum atau pemilu 2024. Massa menilai kecurangan pemilu 2024 ini sangat jelas terlihat dan sangat masif. Rencananya unjuk rasa akan digelar selama 3 hari dengan puncaknya pada tanggal 20 Maret 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang pengumuman hasil rekapitulasi pemilu, ratusan orang berunjuk rasa di depan KPU. Unjuk rasa ini turut dipimpin ex-Danjen Kopassus Maijen Purnawirawan Sunarko. Massa dari berbagai kalangan berkumpul di depan gedung Komisi Pemilihan Umum KPU RI Senin siang. Massa yang menamakan diri Aksi Nasional Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia berunjuk rasa memprotes dugaan kecurangan pemilu 2024. Massa menilai kecurangan pemilu 2024 sangat jelas terlihat dan sangat masif. Tuntutan tolak pemilu curang, karena kita sudah melihat dengan mata telanjang bahwa ini adalah pemilu paling brutal dan paling ugal-ugalan. Kami berharap tidak ada pilihan, KPU harus mengumumkan pemenang yang sesungguhnya, yaitu pemenang yang memang harus menang, pemenang yang memenangkan dengan tidak ada kecurangan, pemenang yang memenangkan dengan jujur dan adil. Begitu. Jika tidak, Anda tahu faktanya apa? Bahwa ini akan menimbulkan perpecah belahan, akan menimbulkan keresahan dan keonaran di masyarakat. Mantan Danjen Kopassus Maijen Purnawirawan Sunarko turut memimpin unjuk rasa di depan kantor KPU RI Senin siang. Dalam orasinya, Sunarko menyatakan pemilu 2024 banyak ditemukan kecurangan dan ketidakjujuran. Dalam aksi unjuk rasa ini, massa membawa 4 tuntutan, yakni meminta Presiden Jokowi mundur, mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran, meminta audit Sirekap KPU, dan mengadili seluruh komisioner KPU RI. Rencananya unjuk rasa ini akan digelar selama 3 hari dengan puncaknya pada 20 Maret 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum telah mengesahkan hasil rekapitulasi suara nasional Pilpres dan Pileg sebanyak 33 provinsi dari total 38 provinsi. Ya, paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil sementara rekapitulasi dari keseluruhan provinsi yang melakukan rekapitulasi, pasangan Capres Prabowo Gibran unggul di 33 provinsi dengan raihan 79.888.902 suara. Sedangkan pasangan Anies Muhaimin mendapatkan 31.118.204 suara dan pasangan Ganjar Mahfud 23.461.344 suara. Komisi Pemilihan Umum KPU optimis proses rekapitulasi tingkat nasional akan selesai tepat waktu. Meski terjadi dinamika di tingkat kota, provinsi ataupun luar negeri, KPU yakin masa tenggat perhitungan suara tidak akan terganggu. Calon 1, 6122, calon 243. Kalau lihat proses yang berlangsung, saya kira tanggal 18 dan kemudian tanggal 19 akan bisa kita tuntaskan semua untuk tenggat terkait dengan rekapitulasinya. Nah, nanti baru kemudian kita bicarakan terkait dengan penetapan hasil secara nasional di situ. Tapi prinsipnya setelah rekapitulasi akan langsung penetapan ya? Bisa saja begitu, tapi tentu kami akan bahas dulu di pleno. Oh, berarti ada kemungkinan walaupun selesai rekapitulasi besok, penetapannya akan tanggal 20? Ya, kemungkinan. Pokoknya gini, yang jelas kami punya ruang gerak sampai tanggal 20 Maret sebagaimana ketentuan yang sudah diatur dan kemudian pasti kami optimalkan itu. Jadi sekarang 2 hari terakhir tentu kami berfokus pada rekapitulasi hasil nasional untuk hasil pemilu di tingkat provinsi.
Komisi Pemilihan Umum sedang merampungkan rekapitulasi perolehan suara nasional pemilu 2024. Tersisa 5 provinsi yakni Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Barat. Komisi Pemilihan Umum akan segera merampungkan rekapitulasi perolehan suara nasional pemilu 2024. Total, KPU telah menyelesaikan penghitungan perolehan suara di 33 provinsi. Tersisa 5 provinsi yang masih dalam proses rekapitulasi, yakni Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Barat. Dari hasil rekapitulasi di 33 provinsi yang telah rampung, paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul di 31 provinsi. Sementara paslon Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar unggul di 2 provinsi, yakni Sumatera Barat dan Aceh. Sedangkan paslon Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD tercatat berada di peringkat ketiga dari hasil rekapitulasi KPU di 33 provinsi. Sementara untuk di luar negeri, sebanyak 127 PPLN telah melaksanakan rekapitulasi nasional. Data rincian perolehan suara pasangan calon presiden wakil presiden untuk PPLN. Pasangan calon nomor 1, 125110. Pasangan calon nomor 2, 427, berapa itu? 871. Pasangan calon nomor 3, 118385. KPU akan langsung mengumumkan penetapan hasil pemilu 2024 jika 38 provinsi rampung rekapitulasi nasional. Sementara itu, batas akhir penetapan hasil pemilu ialah 20 Maret 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa situasi pasca pemilu 2024 masih aman terkendali. Polri telah melakukan pengamanan sesuai dengan aturan dan undang-undang. Alhamdulillah, situasi aman, terkendali, kemudian damai dan sejuk. Tentunya ini juga berkat seluruh elemen masyarakat bergandengan tangan bagaimana membuat suasana ini dan juga momentum bulan Ramadan adalah bulan berkah. Itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Dinamika setiap perkembangan pada tahapan pemilu, rekan-rekan media juga monitor ya. Tentu yang disampaikan tadi terkait dengan penyampaian atau kebebasan mengungkapkan pendapat di muka umum tentu telah diatur dalam peraturan undang-undang ya. Artinya segala sesuatu dalam mengungkapkan pendapat secara konstitusi dibolehkan, namun demikian secara hukum diatur, secara undang-undang diatur, maka Polri akan melakukan pengamanan sebagai koridor pengamanan karena salah satu daripada kehidupan bermasyarakat dalam mengungkapkan pendapat, tentu Polri akan mengamankan sebagaimana koridor pada aturan undang-undang yang berlaku. Tentu ada ya terkait dengan pengamanan dan ini menjadi kewajiban bagi kita atau Polri untuk melakukan pengamanan yang termasuk di dalam operasi Mantap Brata 2024. Yang dikedepankannya adalah kan preemptif dan juga preventif. Itu rekan-rekan.